Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi ila yaumiddin wa ila hadrati arwahil awliya minal ulama'i wa syuhada'i was salihin Inama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barnya wa bahriha wa ila hadrati jami'i arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatidatina nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa bi'amalihim fid dharain amin wa li husuli maqasidina wa qada'i hajatina ala hadhihi niyyati salihah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal khamisu utawi kang kaping 5 dukhulul masjidi iku mlebu masjid lil haidhi keduwe wong kang haid in khafat lamun kuwatir sapa haid talwithahu ing ngotori masjid. Yang kelima, pembahasan dari apa-apa yang diharamkan kepada orang yang sedang haid atau nifas, yaitu adalah masuk ke dalam masjid kalau dia ini khawatir ya, takut mengotori masjid dengan darah haidnya ya. Nah ini berarti mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya, kalau dia ini tidak khawatir mengotori masjid ya nggak masalah, cuma hukumnya makruh ya. Makruh orang yang haid ini untuk masuk ke dalam masjid, masuk ini tapi masuknya ini sifatnya hanya lewat gitu. Nah, hanya lewat. Kalau tinggal di dalam masjid, berdiam diri dalam masjid tidak boleh, haram ya. Seperti orang yang junub, orang yang punya hadas besar bukan karena haid, misalkan dia habis keluar mani, ini kan kalau ada di dalam masjid itu hukumnya haram, tidak boleh ya. Karena apa? Merusak kehormatan masjid ya. Nah, kalau sekarang ini orang yang sedang haid kan aman-aman saja ya. Karena pakai pembalut Laurier, Kotek dan lain-lain ya. Mohon maaf, bukan mempromosikan produk orang. Ini wasadisu utawi kang nomor 6 at-tawafu iku tawaf. Fardhon iku wajib apa tawaf awaf lan utawa sunnah. Yang keenam yang diharamkan untuk orang yang sedang haid adalah tawaf. Baik itu tawaf fardu atau tawaf sunnah. Karena tawaf ini adalah ibadah yang membutuhkan toharoh, ya, membutuhkan suci. Jadi kalau ada orang yang belum bersuci, baik itu dari hadas kecil atau hadas besar, ini tidak boleh untuk tawaf. Ya. Nah, ini pentingnya ilmu di sini. Ya. Soalnya pernah kejadian ya, ada kawan-kawan pembimbing haji ini ketika tawaf ya, tanya sama jamaahnya, nun sewu maaf ya, bukan niat apa-apa, saya mau tanya tadi ada yang batal wudunya atau tidak. Ternyata ada yang batal. Nah ini ya, ada yang batal wudunya, otomatis tawafnya juga batal. Kalau tawafnya batal ketika dia ini sudah dapat 6 putaran, kemudian dia wudhu kembali, ini tidak boleh melanjutkan yang ke-7.
harus diulangi dari awal lagi. Nah ini kan tawaf itu kan ya termasuk ibadah yang agak berat ya, karena mengelilingi Ka'bah. Nah, kalau mengelilingi di sekitar Ka'bah di pas pinggirnya enak ya. Tapi kalau tidak bisa mendekat ke Ka'bah jauh, apalagi ada di tingkat itu ya kasihan. Kasihan kalau dia ini berputar-putar seperti itu ya. Nah, jadi intinya tawaf ini adalah ibadah yang seperti sholat ya. Nah, harus punya wudu, cuma bedanya kalau tawaf itu boleh bicara. Kalau sholat, selain bacaan-bacaan sholat ini tidak boleh diucapkan ya. Hanya saja boleh bicara, cuma tidak boleh bicara dengan buruk. Harus mengucapkan kata-kata yang baik ya. Kalau dulu itu pernah terjadi ya, di sini diterangkan ya, zaman jahiliyah itu ketika tawaf ini ngomongnya sembarangan orang-orangnya, ngomong-ngomong maksiat itu diucapkan semuanya ketika tawaf. Nah, kemudian kalau dalam syariat Islam ya ini disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Dan juga ketika tawaf ini disunahkan juga membawa kesunahan-kesunahan yang ada dalam sholat, seperti meletakkan tangan di dada, coro Jawa ini sendakep ngeten. Ini kan di dalam sholat kan hukumnya sunnah, dan ini ketika tawaf juga disunahkan. Karena apa? Lebih mendekatkan pada kekhusyuan. Alhasil tawaf ini karena ibadah yang seperti sholat dan membutuhkan toharoh, dilarang dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Wasabi'u utawi kang nomor pitu al-waqa'u iku bersetubuh utawa jima ya. Jadi perempuan yang sedang haid ini dilarang untuk disetubuhi ya. Karena ketika wanita ini sedang haid maka vaginanya atau alat kelaminnya ini kan dalam keadaan kotor. Dalam keadaan kotor, mengeluarkan darah dan posisinya pasti agak terbuka. Agak terbuka, jadi kalau dijima ini bisa membahayakan. Bisa membahayakan laki-lakinya juga. Memang keharamannya ini bukan karena apa-apa ya, karena nurut sama Kanjeng Nabi itu saja ya. Memang ada hadisnya ya, orang haid itu tidak boleh untuk disetubui, tapi juga hikmah dibaliknya ya, orang yang mensetubui perempuan yang sedang haid ya, ini rawan terkena penyakit kelamin ya, rawan biasanya penyakit sepilis. Nah, ini kasihan orang kalau kena penyakit sepilis itu kan ketika kencing ini pasti jerit-jerit karena apa? Di dalam saluran urinnya ini ada luka, ada borok. Bila terkena aliran kencing, nah, ini rasanya masya Allah sakitnya bukan main. Ini wa yusannu lan disunnahno liman ketuwe wong watia ingkang jima sapa iki man fi iqbalid dami ing dalem madhepe getih at-tasadduqu apa sedekah bidinarin kelawan sadinar. Waliman lan keduwe wong watia kang wati utawa jima sapa man fi idbarihi ing dalem mungkure adam at-tasadduqu apa sedekah binisfi dinarin kelawan separuh dinar ya. Disunahkan untuk orang yang mensetubui istrinya ketika darah haid ini sedang
bancar-bancarnya, ya, sedang deras-derasnya ini untuk sedekah dengan uang 1 dinar. Uang 1 dinar itu kalau tidak salah ya, ini seukuran emas 4 gram. 1 gram emas pinter Mas Arif? Emas tuh kayak emas 6. 1 gram emas ini perkiraan kalau emas 22 karat ya. Emas 22 karat itu harganya sekitar 800.000 atau sampai 1 juta mungkin sekarang. Jadi kalau orang itu wati atau menjima istrinya pada waktu masih derasnya darah haid, ini disunahkan untuk bersedekah uang senilai berapa ini? 3.200.000. Ya kalau wajib yang mumet. Ya kalau wajib pasti mumet ya. Untung di sini tidak diwajibkan tapi disunahkan ya. Waduh ya. Gara-gara tidak kuat menahan hawa nafsu sesaat bisa keluar uang segitu banyak. Kalau tidak tahu ya tidak masalah. Kalau tidak tahu namanya juga tidak tahu. Ya, kalau dia ini menjima istrinya ketika darah ini sudah mulai berubah warna, sudah mulai memudar. Kan ketika darah haid itu deras-derasnya masih awal-awal, ini kan warnanya itu hitam pekat. Lama-lama agak terang, darahnya agak merah, merahnya ini tidak lagi pekat. Terus lama-lama menjadi coklat, lalu menjadi kuning. Cuma kalau belum mampet meskipun menjadi kuning, ini juga tidak boleh untuk dijima karena belum mampet. Nah itu disunahkan untuk sedekah dengan kadar setengah dinar ya. Jadi kalau diuangkan dengan rupiah ini sekitar 2 jutaan atau 1.600.000 sekitar segitu ya. Wathaminu utawi kang nomor 8 al istimta'u iku ngalap suko. Ngalap suko itu kalau di Indonesia kan adalah bersenang-senang ya. Bima kelawan anggota tubuh baina surrati kang ing dalam antarane udel warubati lan dengkul minal mar'ati saking wong wedok. Fala yahrumu mongko ora haram al istimta'u opo ngalap suko bihima kelawan asurah wa rukbah. Wama lan perkara bima wala bima lan ora kelawan perkara fabokoma kang ing dalem dhuwure iki asurah wa rukbah alal mukhtari ing atase pendapat kang dipilih fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah muhadzab ya. Yang ke-8 yang diharamkan ketika perempuan itu sedang haid adalah mengambil kenikmatan dari anggota tubuh yang ada di antara pusar sampai lutut. Jadi bukan hanya yang ada di lapangan tembak saja, yang ada di sasaran tembak itu jelas haramnya. Di sekitarnya juga tidak boleh. Di sekitarnya juga tidak boleh, baik dari depan atau dari belakang ini tidak boleh. Soalnya apa? Ini ciri khas dari syariat Islam. Syariat Islam itu menutup segala kemungkinan. Saddan lidhara'i ya. Biasanya itu kalau dalam qaidul fikih itu saddan lidhara'i, menutup sesuatu yang bisa menarik untuk terjerumus. Nah itu. Kalau
Oh, yang haram kan cuma itunya saja, gua maharaninya saja yang haram. Loh, kalau pinggir-pinggirnya kan tidak apa-apa. Ya, sebenarnya yang haram memang itunya, tapi kalau sekitarnya ini biasanya ya, kalau laki-lakinya ini tidak kuat iman, oh, iman kuat tapi imronnya kadang-kadang gitu orang-orang. Ini bisa-bisa ya masuk gua maharani nantinya. Maaf ya dibahasakan dengan bahasa yang sedikit seperti ini ya. Karena ini memang pembahasannya agak vulgar ini. Untuk 17 tahun ke atas. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada yang balita. Ini ciri khas dari agama Islam adalah menutup segala kemungkinan. Ya. Seperti wala taqrabuz zina. Ya. Yang tidak boleh itu zinanya, tapi mendekati itu juga tidak boleh. Mendekati zina itu macam-macam caranya. Yang pertama adalah zina mata. Mata memandang. Nah, kemudian yang lain yang lebih dekat ya banyak ya. Tidak bisa kita sebutkan satu-satu ya. Nah, ini di stop segala kemungkinan yang bisa menyebabkan terjerumus ini diputus mata rantainya oleh syarak. Inilah jadi memang agama kita ini alhamdulillah ya, agama yang sudah sangat sempurna yang bisa menata seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam fikih ini saja, ini fikih itu kan terbagi 4. Yang pertama adalah ubudiyah, yang diurus ini masalah ibadah, ya. Hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya. Setelah itu, setelah ubudiyah ini selesai, nanti akan dilanjutkan pada muamalah. Muamalah ini adalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Makanya di kitab takrib ini besok insya Allah ya, semoga panjang umur, semoga banyak kesempatan. Ini nanti ada pembahasan masalah perdagangan, perniagaan. Macam-macamnya perdagangan yang disyariatkan dalam Islam, yang diatur dengan sedemikian rapi, sudah dibahas di sini ya. Masya Allah ya. Kemudian setelah itu, setelah urusan ekonomi, ada juga urusan pernikahan. Ini diatur oleh Islam. Dan yang terakhir ini ketika ada gesekan antara sesama manusia, mungkin terjadi kriminalitas atau terjadi pengambilan hak ya, dari orang lain. Ya. Ini maka di situ nanti ada bab jinayah, da'wat wal jinayah. Ini bab terakhir ini sudah ya, dari fikih. Jadi agama kita ini masya Allah ya, menata seluruh aspek kehidupan manusia ya, baik dari ibadahnya, muamalahnya, munakahahnya, dan dakwah wal bayinat, kemudian jinayah dan lain-lain, ini ditata semuanya. Ini urusan urusan yang usul, urusan pokok-pokok dalam agama ya. Ini juga ditata ya. Belum yang lain, urusan akhlak, kemudian urusan hati, ini juga ditata sedemikian rapi ya. Jadi manajemen agama Islam itu masya Allah ya, sudah sangat sempurna. Tumastatorota nuli nyusuli gunem al musannifu sapa musannif lidzikrima maring nyebut perkara hakuhu kang utawi haima ayyudkara iku yen to disebut apa ma fi ma ing dalam bab sabako kang wis keliwat apa ma fi fasli mujibil ghusli ing dalam pasal perkara kang wajibno adus. Kemudian musonef ini mendatangkan keterangan ya, yang ini dikomentari oleh ulama yang mensyarahi kitab ini ya, yang sebaiknya keterangan ini disebut dalam pasal yang menerangkan tentang wajibnya mandi ya, sesuatu yang mewajibkan mandi ya.
Faqala mongko ngendika sapa musannif, wa yahrumu lan haram alal junubi ngatasi wong kang junub khamsatu asya'a apa 5 pira-pira perkara. Ahadura kang utawi salah sijine khamsah as-shalatu iku salat fardhon iku fardhu au naflan utawa iku sunnah. Orang yang punya hadas besar atau junub ini diharamkan untuk melakukan 5 perkara. Yang pertama adalah sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Nah, junub ini kan bisa dengan ikhtilam atau mimpi keluar air mani, bisa dengan idkhadul hasyafati fil farji, bisa dengan bersetubuh meskipun tidak mengeluarkan air mani. Ini orang sudah bisa dianggap sebagai orang yang junub. Maka dia ini diharamkan atau dilarang untuk menjalankan sholat baik fardu atau sunnah. Wathani utawi kang nomor loro qiraatul Qur'ani iku maca Al-Qur'an. Yang nomor 2 dilarang membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an yang sudah dipatenkan ya. Sudah dipatenkan ayatnya dan tidak diubah. Soalnya ada ayat-ayat Al-Qur'an itu dulunya Al-Qur'an kemudian tidak ada ya. Kalau tidak salah ayatnya ini tentang ayat rojam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhuma. Ya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Itu bunyinya ya. Asy-syaikhu orang yang laki-laki yang sudah menikah, kemudian wasy-syaikhatu ya, dan perempuan yang sudah pernah menikah. Idza zanaya, ketika berzina, farjumuhuma, maka rajamlah mereka berdua, albattah secara pasti. Nah ini ayat ini mansukhut tilawah, pembacaannya dinasakh, dihapus, tapi hukumnya tetap ya. Jadi ayat Al-Quran itu ada yang mansukh, tapi mansukhut tilawah, bukan mansukh hukumnya, bukan dihapus hukumnya. Nah, hadis itu juga ada yang mansukh, ada yang dihapus hukumnya ya. Nah, kemudian dari haram menjadi sunnah itu ada hadis itu. Seperti hadis tentang ziarah kubur ya. Nah, kalau tidak salah bunyinya seperti ini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Au kama qala Rasulullah. Dulu saya pernah melarang untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah ya. Karena ziarah kubur ini manfaatnya kan mengingatkan kita pada kematian ya. Nah, sesehat apapun kita, sekaya apapun kita ya, kalau sudah melihat kuburan ini kadang-kadang mengkeret ya. Besok saya ada di sini ya. Rumah saya sekarang rumah mewah betulan, bukan hanya maket sawah ya. Tapi besok saya dikubur dalam kuburan yang dalam galian tanah seukuran 2 meter dikali 1 meter, kemudian dalamnya ini sekitar 170 cm, dan di dalamnya tidak ada fasilitas apapun, yang ada hanya kain kafan dengan telisik atau papan kayu itu. Nah ini kalau melihat kuburan tidak seperti itu. Nah, ini kemudian dianjurkan oleh Rasulullah ya. Ini hadis sudah ada yang mansukh ya. Jadi kalau Al-Quran ini ayatnya yang sudah dipatenkan seperti yang sekarang tertulis ya, dalam mushaf kita itu, dalam kitab-kitab yang sekarang beredar,
ini dilarang dibaca oleh orang yang sedang junub. Karena ayatan iku ayat, karena ono apa Al-Qur'an, au harfan utawa iku huruf, sirron iku alon-alon, au jahron utawa banget. Nah, ini jadi dilarang membaca walaupun itu cuma satu ayat atau cuma satu huruf. Soalnya Al-Quran itu ada yang cuma satu huruf. Biasanya di awal-awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Cuma nun saja. Terus qaf. Nah, ini ya. Ada nun, ada qaf. Ya, surat nun dengan surat qaf. Ini. Kemudian ada yang dua huruf. Toha. Terus yang biasa kita baca Yasin. Nah, ini meskipun hanya itu saja, tapi kalau diniatkan untuk membaca Al-Quran maka haram hukumnya. Ini seperti pembahasan kemarin ya. Kalau tidak diniatkan membaca Al-Quran, misalkan ayat-ayat itu berlaku untuk doa, tidak masalah. Ada orang yang sedang junub, ya mungkin karena apa ya, kejadiannya mungkin seperti ini. Ada Pak Muhtin, kemudian dia ini diminta untuk doa tahlil, doa oleh masyarakat baru bangun tidur, ya kebetulan sedang hadas besar ya. Nah, disuruh nunggu, masyarakat sudah enggak kanten ya, sudah enggak tahan. Waduh, ini acaranya sudah berlalu dari tadi nih, sudah berlangsung dari tadi, jenengan kok datangnya telat. Mohon maaf, saya tadi mau jawab enggak enak. Akhirnya suruh doa. Nah, dalam doa itu kan ada Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Nah, ini juga ayat Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Baqarah ya. Nah, sekitar halaman sekitar 15 lembar dari awal. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bagaimana kalau dibaca oleh orang yang junub? Tidak masalah karena diniatkan doa ya. Atau istirja seperti keterangan kemarin ya. Ada orang yang sedang junub kemudian diberitahu, Pak, ada apa nih? Tetangga sebelah ini meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini juga surat Al-Baqarah, ayat dari surat Al-Baqarah. Ya tidak masalah karena apa? Diniatkan untuk doa ya. Wa kharaja lan terkecuali bil Qur'ani kalawan Al-Qur'an at-Tauratu apa kitab Taurat wal Injilu lan kitab Injil. Ya, ini ya. Terkecuali dengan Al-Qur'an, Taurat dan Injil ini tidak diharamkan ya. Andaikan panjenengan semuanya ini menemukan Taurat yang Injil dan Injil yang masih asli, masih original ya. Karena memang ya kalau menurut keyakinan kita yang dapat garansi selamanya sampai hari kiamat ini hanya Al-Quran. Garansi tidak berubah. Garansi tidak berubah satu ayat pun. Bahkan satu huruf dari Al-Quran ini tidak akan ada yang berubah. Kalau ada yang berusaha merubah huruf Al-Quran pasti ketahuan ya. Karena apa? Banyak yang hafal. Inilah keistimewaan Al-Quran ya. Al-Quran ini andaikan dipalsu. Dulu itu zaman penjajahan ya. Pernah ada orang ini mau merubah Al-Quran ya. Tepatnya surat Al-Imran ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ya.
yang artinya barang siapa yang mencari agama selain Islam ya, maka dia tidak akan diterima dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Ini ada seorang penjajah ini, orang Belanda ya, sempat belajar ke Mesir, belajar agama ke Kairo sana ya. Kemudian menjadi alim ya. Sayangnya tidak dapat hidayah sayangnya. Disinilah kita itu baru sadar ya bahwa mahalnya sebuah hidayah itu di sini. Orang sudah belajar Al-Quran, sudah belajar hadis, ya. Tapi dia ini tidak beriman kepada Allah. Nah, ini kan repot ya. Ya alhamdulillah panjenengan kali kula ya. Kita semuanya ini tidak pernah ada usaha untuk mencari agama yang baik ya. Tahu-tahu kita lahir dari perut seorang muslimah. Tahu-tahu kita ini sudah beragama Islam. Ini hidayah itu mahal ya. Bahkan pernah ada cerita ya, di luar negeri itu ada seorang habib bertemu dengan seorang wanita dari Belanda itu. Al-Quran hafal, hadis itu juga banyak yang hafal. Tapi ketika itu dia mengerti. Ayatnya sudah garansinya ini sudah ada dalam surat Al-Hijr ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya ya. Dengan banyaknya para hafidh ya, Al-Quran ini menjadi semakin terjaga. Masya Allah, mudah Al-Quran itu dihafalkan. Katanya itu sampai ada 6.666 ayat. Tapi yang hafal kok sampai hitungannya bisa ribuan. Apalagi sekarang ya di televisi itu hafid Indonesia masih kecil-kecil 7 tahun sudah hafal. Masya Allah ya. Ini memang Al-Quran ini mukjizat ya. Jadi karena Al-Quran ini kitab yang sangat luar biasa, yang sangat suci, maka dilarang dibaca oleh orang yang sedang tidak suci ya. Sedang tidak suci dari hadas yang besar ya, ini. Nah, kalau Taurat dan Injil ya tidak diharamkan ya. Amma adzkarul Qur'ani, anapun utawi piro-piro dikira Al-Qur'an, fatahillu mongko iku halal apa adzkarul Qur'an la biqasdi Qur'anin, ora kok kelawan tujuan maca Qur'an. Kalau zikir-zikir Al-Qur'an ya ini halal untuk dibaca asalkan tidak berniat membaca Al-Qur'annya ya. Ya seperti yang tertulis dalam Wirdul Latif ya, dalam hizib Bahr, hizib Nasor, ini pasti ada Al-Qur'annya itu ya. Pasti ada Al-Qur'annya. Itu kalau dibaca bagaimana kalau orang ini sedang junub, tidak masalah ya. Asal tidak berniat membaca Al-Qur'an. Watsalitsu utawi kang nomor 3 masul mushafi iku nggawa mushaf Al-Qur'an. Demek mushaf Al-Qur'an. Wa hamluhu utawi nggawa Al-Qur'an mim babi aula iku saking bab luwih nemen kaharamane. Yang nomor 3 adalah menyentuh Al-Qur'an. Kalau membawanya ya lebih haram lagi, menyentuh saja tidak boleh ya. Karena Al-Qur'an ini adalah kitab yang sangat terhormat ya. Jadi jangan sampai kehormatannya dirusak. Wa rabi'u utawi kang nomor 4 at-tawafu iku tawaf. Fardhon iku fardu au naflan utawa iku sunnah. Tawaf fardu atau sunnah ini juga dilarang dilakukan oleh orang yang sedang junub ya. Ini alasannya ya sudah diterangkan tadi ya. Wal khamisu utawi kang nomor 5 al-lubthu iku meneng fil masjidi ing dalam masjid.
li junubin keduwe wong kang junub muslimin ingkang Islam ya. Illa li daruratin kecuali krana keadaan darurat kaman kaya wong ikhtalama ingkang ikhtilam. Ikhtilam ini adalah mimpi basah. Nah, bahasa kita itu mimpi basah. Fil masjidi ing dalam masjid. Wa ta'adzara lan dadi angel khurujuhu apa metune iki man minhu saking masjid. Li khaufin krana wedi ala nafsihi ing atase awak dhewene iki man au malihi utawa bondone man. Yang kelima yang diharamkan untuk orang yang sedang junub adalah berdiam diri di dalam masjid ya, untuk orang yang junub yang beragama Islam ya. Kalau tidak beragama Islam bagaimana ini hukumnya ya? Nah ini wa ajaza Ibrahim al-Muzani min a'immatina ya. Kal Imami Ahmad al-Mukthu fil masjidi li junubin idza tawaddo'a walau li ghairi hajatin ya. Nah, kalau Imam Ibrahim al-Muzani ini memperbolehkan ya. Nah, kalau untuk orang yang non muslim bagaimana hukumnya ya? Mereka ini ada hukum ya. Tidak ada hukum, mereka sedang ke masjid, nah, kita tidak tahu dia sedang junub ya, tidak ada haram bagi mereka ya. Nah ini tinggal di masjid kenapa kok tidak diperbolehkan ya, karena masjid ini adalah tempat yang sangat terhormat ya. Jadi orang yang sedang junub ini ibaratnya badannya ini sedang kotor, jadi dilarang ada di masjid ya. Nah, jangankan berhadas, kita membuang sampah, kita membuang kotoran kecil saja di masjid ini tidak boleh. Pernah Imam Bukhari ini melihat ada orang ya, ada orang itu sedang membersihkan jenggotnya ada kotorannya. Kebetulan orang ini ada di dalam masjid ya. Kemudian dibuang sembarangan kotoran jenggot ini. Ini Imam Bukhari itu susahnya bukan main ya. Langsung diambil dibuang keluar ya. Nah, ini kehormatan masjid ini. Kemudian ada, jangankan barang yang najis, barang yang tidak najis, yang tidak apa, yang menjijikkan itu ya tidak boleh juga. Pernah Rasulullah ini melihat ada nukhomah itu dahak ya. Entah siapa ya, batuk-batuk kemudian atau ngumbel ya, keluar ingusnya, kemudian ditaruh di tiang masjid, seret, ditaruh di tiang masjid, dioleskan di situ. Rasulullah melihat ini, masya Allah ya, marahnya bukan main Rasulullah ya. Ini tempat suci ya, hanya dikerik. Kemudian tempatnya ini yang tadi terkena apa, ingus atau dahak manusia ini langsung diberi minyak supaya wangi ya. Memang harus dijaga kesuciannya dan kehormatannya ya. Bahkan ada hadis ya, ada riwayat hadis, jangankan masalah sampah, masalah kotoran, orang berbicara masalah dunia di masjid itu juga tidak boleh ya. Ada ancamannya ya. Katanya disiapkan kelabang raksasa di neraka untuk orang yang membicarakan urusan dunia di masjid ya. Ada pengumuman di masjid, ayo sandal siapa yang hilang ya, atau siapa yang menemukan sandal saya warnanya seperti ini ini disuruh untuk mendoakan semoga tidak pernah ketemu. Ada orang berdagang di masjid, ini juga tidak boleh, haram ya. Bahkan disuruh mendoakan ya, semoga bangkrut, nah, seperti itu. Jadi masjid ini memang tempat yang istimewa
khusus untuk zikir ibadah, ya. Khusus untuk sholat di situ ya. Nah, kalau sekarang masjid dibuat untuk terbangan bagaimana ya? Ini kalau saya pernah dengar dari guru kami ya, ada ulama yang mengharamkan. Ada. Ya ini pembahasannya cuma bukan di kitab ini ya. Nah, di kitab yang lain di fatwa-fatwanya para ulama ya. Jadi masjid ini khusus pokoknya tidak boleh dilanggar kehormatannya. Nah, kecuali kalau ikhtilam di dalam masjid kemudian mau keluar takut. Ini tinggal di masjid ya tidak masalah karena darurat ya keadaannya ya. Misalkan ya, dulu saya itu pernah 1 bulan ada di provinsi lain ya, ada di Kalimantan Timur. Malam-malam ada di masjid, mau keluar itu banyak anjing. Karena takut anjing misalkan ya, waduh, kok rombongan ini anjingnya berjamaah ini. Akhirnya tidak berani keluar karena takut digigit anjing. Atau kalau dia ini keluar, khawatir ada, misalkan ada begal, ada rampok ya, khawatir mengambil hartanya. Tidak masalah dia ini ada di dalam masjid ya, walaupun dalam keadaan ikhtilam ya, dalam keadaan junub ya, tidak masalah. Ya selama masih keadaan darurat ya. Kalau sudah aman ya segera keluar ya. Amma uburul masjidi, anapun utawi nyebrang masjid. Maron hale wong kang liwat bi kelawan masjid min ghairi muktin, kelawan tampo meneng, fala yahrumu mongko ora haram apa uburul masjid, bal wala yukrahu bahkan ora dimekruhno apa uburul masjid fil asohi ing dalem kaul kang luwih sahih. Kalau hanya numpang lewat ya, nyebrang misalkan mau ke sebelah utaranya masjid, nah dia ini ada di sebelah selatan ya. Kalau masjidnya seperti Masjid Kelanting ya kecil. Kalau masjidnya seperti itu Masjid Akbar Surabaya kalau mau nyebrang, kalau berputar ke depan sini kan ke timurnya masjid ya lumayan ya, lumayan capek. Ini bagaimana hukumnya orang junub nyebrang? Tidak masalah. Menurut pendapat yang lebih sahih ini tidak masalah ya, karena tidak ada kekhawatiran apa-apa, tidak ada kekhawatiran mengotori masjid ya. Seperti orang haid kan tidak ada ya. Nah, lewat saja. Nah, ini tidak dimakruhkan juga. Wa taraddudul junubi, utawi mondar mandiri wong kang junub fil masjidi ing dalam masjid, bimangzilatil lubasti iku kelawan manggon-manggoni meneng. Nah, tapi kalau ada orang yang seperti ini, saya cuma lewat loh Ustaz, cuma di dalam ini berputar-putar. Kan saya berjalan ini, tidak diam loh ya saya. Kalau ini bagaimana? Ya, otomatis ya sama dengan tinggal di dalam masjid ya. Karena apa? Dia berputar-putar kan lama di situ. Kalau cuma nyebrang kan sebentar. Oh, masjidnya kecil, ukurannya berapa itu Masjid Kelanting itu? Sekitar 8 lebih Mas Tawi ya, 10 meter persegi mungkin ya. Itu kan kalau nyebrang kan cuma berapa detik sudah sampai, sudah keluar dari masjid. Nah ini sampai 5 menit ya, muter-muter di situ ya, ya sama saja dengan tinggal di dalam masjid ya. Ini. Wa kharaja lan terkecuali bil masjidi kelawan masjid al madarisu apa piro-piro sekolahan, warubutu lan piro-piro langgar ya. Nah, kalau bukan masjid tidak masalah, seperti madrasah atau langgar ini tidak masalah ya. Karena langgar ini kalau dibuat itikaf kan tidak
tidak memenuhi syarat ya. Iktikaf itu harus di masjid. Nah, ini tidak masalah. Nah, terus ya ada sebagian dari ulama-ulama ini biasanya memberi nasihat ya, untuk orang yang mau membangun musola ya. Jenengan kalau membuat musola jangan diniatkan wakaf musola, sekalian aja wis wakaf masjid. Kenapa? Supaya lebih terhormat ya, supaya di situ tidak boleh ada kotor-kotor, dan supaya bisa dibuat tempat iktikaf katanya. Loh, kalau tidak dibuat Jumatan bagaimana? Kan masjid ini. Jumatan itu tidak harus di masjid ya. Jadi membangun masjid ini tidak harus dibuat untuk Jumatan ya. Bahkan ulama-ulama dulu itu ada yang punya masjid pribadi ya. Misalkan rumahnya ini kamar yang paling depan itu diwakafkan untuk masjid pribadi ya. Ini sudah ja'al tuha dan makan masjidan. Ini berarti sudah wakaf ya. Otomatis kamar ini ya berlaku seperti masjid sudah ya. Karena memang sudah menjadi masjid meskipun masjid keluarga ya. Di pondoknya guru saya juga sama ya. Saya punya guru di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, pas itu dah. Di sebelahnya perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, di tepi pantai utara itu ada pondok. Guru saya itu membuat musola, separuh ini diwakafkan untuk masjid. Ada tandanya itu, tanda anak panah masjid. Yang di sini bukan. Ya. Jadi ini tempat yang istimewa. Kalau yang di sini tempat biasa-biasa. Nah, ini yang memang dibuat untuk setoran Al-Quran, dibuat untuk ngaji kitab, dibuat untuk kegiatan santri. Ya. Tapi yang separuh ke depan ini masjid ya. Jadi santri-santri ini dilarang macam-macam kalau sudah di situ ya. Kalau yang di belakang ya, yang dari tengah sampai ke belakang ini musola biasa ya. Tsumastaqarada nuli nusuli gunem al musannifu sapa musannif ayodon kelawan maneh min ahkamil hadati saking pira-pira hukume hadis al akbari ingkang gedhe ila ahkamil hadati maring pira-pira hukume hadat al asghari kang cilik. Faqala mongko ngendika sapa musannif wa yahrumu lan haram alal muhditsi ing atase wong kang hadas cilik hadatan kelawan hadat asghara ingkang cilik apa hadat salah satu asya'a apa telu pira-pira suwiji-wiji as-sholatu rupane salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan demek mushaf Al-Quran wa hamluhu lan nggawa Al-Quran. Untuk orang yang hadas kecil, orang yang belum wudu, tidak punya hadas besar, ini diharamkan untuk melakukan 3 perkara. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah menyentuh mushaf Al-Quran dan membawanya. Wa kadza lan niku kaya mengkono-mengkono mushaf kharitatun utawi kantongi wasundukun lan kotak fihima kang iku ing dalem kharitah wasunduk mushafun utawi ana mushaf. Bukan hanya Al-Qur'annya yang diharamkan untuk disentuh, tapi juga tempatnya. Misalkan tasnya ya. Tas yang ada Al-Qur'annya ini juga haram untuk disentuh ya.
tas Al-Quran. Nah, seperti di Al-Quran juz-juzan itu ya, yang bisa menjadi 30 juz. Itu ketika dimasukkan ke situ ya, menyentuh kantongnya ini juga haram, tidak boleh. Atau lemarinya ada Al-Qurannya. Ini betapa terhormatnya Al-Quran ya. Termasuk nyentuh mejanya juga berarti Gus. Misalnya di situ ada mushaf. Kalau menyentuh meja di sini tidak, insya Allah ya. Nah, kalau lemarinya kan memang wadahnya Al-Quran, nah itu diharamkan ya. Ini atau benarnya benar. Wa yahillu lan halal hamluhu apa nggawa mushaf fi amtiatin ing dalam pira-pira barang-barang. Wa fi tafsirin lan ing dalam tafsir aktsara kang luwih akeh apa tafsir minal Qur'ani saking Al-Qur'an ya. Lah, kalau membawa Al-Qur'an di dalam kantong yang dicampur dengan benda-benda lain ini tidak masalah. Tidak masalah kalau membawanya. Misalkan jenengan sedang bepergian, mau ke mana, mau ke pesantren atau mau ziarah Wali Songo ya. Kemudian menaruh Al-Quran di dalam tas, di dalamnya ada baju-bajunya ya. Ini tidak masalah karena bukan khusus untuk Al-Quran ya. Berarti Al-Qurannya ini mengikuti benda-benda yang ada di situ. Jangan diniatkan membawa Al-Quran, tapi diniatkan membawa barang-barang. Nah, gitu saja. Yang kebetulan di dalamnya Al-Qurannya ini numpang, lah ini tidak masalah ya. Nah, kata dalam kitab ini ya. Dan juga tidak masalah orang itu memegang atau membawa tafsir. Membawa tafsir yang tafsirnya ini lebih banyak hurufnya daripada Al-Qur'annya ya. Ini kalau saya dengar cerita-cerita dari guru-guru kami ya, tafsir Jalalain itu bagaimana hukumnya. Tafsir yang paling singkat itu kan Jalalain. Di situ cuma pentafsiran perkata seperti itu, hampir-hampir seperti terjemahan perkata. Katanya guru kami, ini katanya tafsir Jalalain itu lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qur'annya. Hanya selisih 2 huruf. Kok ya sampai guru kami itu bingung ya. Kok bisa ulama itu ya meneliti sedemikian detail, ternyata Jalalain ini hanya selisih 2 huruf dari Al-Qur'annya. Kok iso seperti itu ya. Padahal zaman dulu itu zaman nggak ada teknologi kan ya, nggak ada scan, nggak ada apa-apa, itu nggak ada komputer ya. Teknologi masih jadul ya. Ini kenapa kok bisa ya, kita lihat saja kalau wali-walinya Allah itu bagaimana keistimewaannya. Seperti ada seorang wali ya, menghitung itu tanpa menggunakan tasbih, menghitung zikir itu tanpa menggunakan tasbih, dan tepat tidak salah meskipun beliau tidur ya. Jadi ketika ada seorang kiai ini memimpin zikir di depan para santri-santrinya, biasanya membaca kalimat thayyibah itu 300 kali, membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum dapat 100 tidur ya ini. Saking capeknya tidur. Kemudian santri-santrinya ini bingung. Waduh, yai kok tidur. Ini bisa-bisa nanti zikirnya ini sampai tembus 1000. 300 saja sudah capek. Nanti bisa tembus 1000 ini bagaimana ya? Ternyata santri-santri ini menghitung pakai tasbih. Pas di putaran 300
Ya ini bangun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok bisa? Padahal Yai tidak pegang tasbih dan beliau ini tidur. Kok bisa menghitung 300 pas? Ya ini memang keistimewaan ya, ini karomah ya. Nah, jadi kalau tafsir ini dilarang untuk dipegang kalau banyak Al-Qur'annya ya. Kalau masih banyak tafsirnya tidak masalah. Nah sekarang tafsir yang seperti apa? Apakah terjemahan Al-Quran itu seperti tafsir ya? Kalau dalam kitab yang pernah saya pelajari ini pendapatnya keras. Ya harus tafsir yang berbahasa Arab. Kalau berbahasa Ajam tetap masih hukum Al-Quran, hanya gitu ya. Tetap masih hukum Al-Quran wungkul, sudah tidak bisa diganggu gugat. Nah, terus kemudian kami tanya kepada guru-guru kami ya, ternyata di situ ada khilaf. Ya. Tapi alhasil lebih baik kita itu kalau menyentuh Al-Quran atau menyentuh tafsir Al-Quran, meskipun lebih banyak tafsirnya, ini lebih baik itu dulu ya. Karena ini adab, akhlak terhadap ilmu ya. Akhlak terhadap kitab Allah. Nah, seperti halnya kitab-kitab yang lain ya. Ulama-ulama kita itu dulu itu ketika memegang Al-Quran, memegang kitab-kitab fikih atau kitab hadis, ini pasti wudhu dulu ya. Nah, karena memang untuk mendapatkan manfaat atau keberkahan dari kitab ini dianjurkan untuk wudhu dulu. Nah, seperti itu ya. Wafi dirhamin lan ing dalam dirham, wadana niro lan piro-piro dinar, wa khawatima lan piro-piro cincin, nukisha ingkang diukir ala kullin ing atase saben-saben swiji, min huma saking dananir, darohim, Qur'anun apa Al-Qur'an. Dan begitu juga tidak masalah kalau Al-Quran itu ditulis di uang, di mata uang ada tertulis Al-Qurannya. Ini kalau dipegang untuk orang-orang yang sedang berhadas, ini tidak masalah ya. Karena di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi, li'annal Qur'ana lamma lam yuqsad guna lidirasa wal hifwi lam tajri alaihi ahkamuhu ya. Karena Al-Quran ketika dia ini ditulis bukan tujuan untuk belajar dan menghafal, maka hukum Al-Quran itu tidak berlaku pada tulisan itu. Nah, ini dalam tausiahnya ini ya. Bahkan ya, walidha halla aklu ta'amin ya. Nah karena ini juga ketika ada makanan yang bertuliskan Al-Quran dimakan tidak masalah. Kok kurang kerjaan betul ini orangnya, masa nulis Al-Quran di makanan ya. Tapi kalau buat suwuk itu ya ada, buat ruqyah ya. Saya ingat almarhum abah saya itu menulis ayat Al-Quran di mangkok ya, di sebuah baskom itu pakai spidol, kemudian dikasih air, suruh minum. Katanya biar cerdas katanya. Entah itu saya lupa ya, karena masih kecil dulu gitu ya. Saya lihatnya itu jelas pokoknya tulisan Arab itu ayat Al-Quran ya. Ini wala yumna'u lan ora dilarang al-mumayyizu sapa bocah kang pinter, al-muhditsu ingkang berhadat, mim mashi mushafin saking nyentuh mushaf, walau khin lan papan, lidirasatin krana belajar, wa ta'allumin lan tegese belajar.
Kalau anak kecil yang sudah mumayyiz, ketika dia ini berhadas, ini tidak boleh dilarang untuk menyentuh mushaf dan juga papan-papan yang digunakan untuk belajar Al-Quran. Misalkan ada alat peraga ya, alat peraga pada metode cepat baca Al-Quran seperti metode kiroati atau tilawati atau tartila. Ini kan ada alat peraganya ya, sebesar kalender itu. Di situ tertulis ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, tentang apa ya, yang tentang apa ayatnya ini, contoh-contoh guna atau contoh-contoh dari kol-kola atau contoh-contoh pada mat aridus sukun. Ini kalau dipegang anak kecil bagaimana? Kalau dia sudah mumayyiz tidak masalah. Tapi kalau belum mumayyiz, anak ini belum pandai, ini diharamkan. Orang tuanya harus melarang. Soalnya apa? Nanti bisa-bisa ini rusak. Kalau anak yang sudah tamyiz kan dia sudah bisa membedakan ya, ini barang berguna atau tidak kan bisa membedakan. Kalau anak yang belum mumayyiz, kadang apa-apa ini dimasukkan dalam mulut. Bahkan suatu ketika itu ada kejadian ya, anak kecil ini tidur sama mbaknya. Nah, yang kecil ini masih belum mumayyiz ya, masih merangkak ya. Kemudian tidur ini bukan hanya ngompol ya, tapi juga BAB. Ya, BAB-nya dipegang ini, dicium, baunya busuk, diusapkan pada kakaknya. Kakaknya bangun nangis ya, bau. Ini karena tidak bisa disalahkan karena apa? Masih belum tamyiz ya. Jadi kalau ada anak kecil yang masih belum tamyiz memegang lembaran-lembaran yang tertulis di situ Al-Quran untuk belajar membaca Al-Quran, ini harus dilarang. Nanti kalau tidak dilarang, kalau sampai kehormatannya benda-benda yang bertulis Al-Quran tadi untuk belajar tadi itu sampai rusak, yang dosa ini orang tuanya ya, kalau sampai teledor ya. Nah, kita buah kami sholati wallahu a'lam bishawab. Kita pindah pada pelajaran